Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini di minggu saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, memuji, membesarkan namanya. Walaupun dalam keadaan situasi apapun yang Tuhan izinkan, saya percaya kita sekalian tetap di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita bersama-sama menggunakan kesempatan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memujikan pujian KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan nats pembimbing pada pagi hari ini yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 22 yang berkata demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kita tundukkan kepala, kita terus jauh masuk di dalam hadirat Tuhan. Biar Allah menyucikan, menguduskan kita, melayakkan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, menaikkan doa-doa kita. Ibadah minggu ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, di dunia ini Tuhan mengizinkan kita memiliki sebuah keluarga. Keluarga bagi kita adalah sesuatu anugerah bahwa kita masih bisa bersama-sama untuk sharing, untuk bersama-sama saling menguatkan. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama di dalam satu perkumpulan keluarga. Dan saya percaya sebagai keluarga Kristen, kita senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengaminkan bahwa keluarga yang ada, yang Tuhan beri adalah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dan Tuhan hadir di dalamnya. Kita akan naikkan pujian PKJ nomor 289, Keluarga Hidup Indah. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas keluarga yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama akan masuk di dalam doa syafaat, dan kita di akhir doa syafaat ini kita akan bersama-sama berdiri mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang bersyukur kepada Tuhan
Hari ini Tuhan menolong kami, memimpin kami. Kami boleh memasuki bulan September. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau di dalam kedaulatanmu dan di dalam kasih sayangmu yang besar. Engkau telah memimpin kami satu hari demi satu hari. Dan kami boleh melalui hari-hari kami di sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang kami rasakan setiap waktu di dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan, di dalam perjalanan hari-hari hidup kami melakukan hal-hal yang Engkau tidak kehendaki. Karena itu Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Tuhan, sekali lagi Engkau sungguh-sungguh tolong kami sehingga setiap hal yang mendukakan hati Tuhan menjadi satu kesadaran untuk kami tidak melakukannya lagi. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini menyerahkan untuk setiap program-program gereja yang dilaksanakan di dalam sepanjang sepekan ini. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan. Mari Engkau yang menolong supaya kami dapat melakukan setiap kegiatan ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa hari ini menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam sepekan ini berulang tahun. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun, supaya kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan dan mereka boleh mensyukuri hari-hari hidupnya. Bahkan di dalam usia yang bertambah ini, saudara-saudara kami boleh semakin bertumbuh di dalam imannya kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan. Mari Tuhan juga memberkati, Tuhan menyertai keluarga-keluarga ini supaya di dalam perjalanan pernikahan hanya kasih Tuhan yang boleh membungkus setiap kehidupan rumah tangga ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam pemulihan. Kami mohon Engkau juga menolong setiap saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Allah bersama dengan mereka dan Allah memulihkan kondisi kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Mari Engkau terus campur tangan secara khusus di dalam masa-masa ini penanganan virus corona. Mari kami berdoa Tuhan, Engkau mampukan pihak-pihak yang terkait untuk sungguh boleh dapat menekan penyebaran virus ini. Bahkan juga dapat menemukan vaksin untuk pengobatan bagi orang-orang yang terpapar virus corona. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi para tenaga medis yang terus-menerus berjuang. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas yang mereka sedang lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang sepekan ke depan. Tuhan berkati kami dalam bidang kerja kami masing-masing. Supaya kami dapat melakukan tugas kami dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada ibadah pagi hari ini. Terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih membenci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, bahkan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjanjikan apapun yang diperbuatnya akan berhasil. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan syukur kita sebagai wujud
sukacita kita untuk memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Kita akan bersama-sama sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Seperti Yesus, KPPK nomor 292. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih jika hari ini kami diberi kesempatan memuji Tuhan, berdekat padamu dalam ibadah pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan sudah memberkati keluarga kami, Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah persembahan kami dan kuduskan, sucikan, agar layaklah persembahan ini menjadi berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, pelebaran kerajaan Tuhan, banyak jiwa melalui pemberitaan Injil tengah-tengah gereja kami. Semua boleh datang kepadamu, boleh percaya dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita dan terus menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sambil kita menaikkan pujian. Aku datang, aku bersujud kepada Tuhan. Hadapanmu
datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Ku buka mata hatiku, mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejalaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejalaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang haus akan firman Tuhan. Betul-betul dari dalam hati kami sedang haus firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Kau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu kami untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu waktu ada sebuah suara berkata, dipilih, dipilih, dipilih. Mari Mbak, dipilih, dipilih, dipilih. Terdengar suara yang cukup keras dan jelas di sebuah pusat perbelanjaan. Kalimat yang terdengar jelas itu membuat orang-orang di sekeliling mereka akhirnya kemudian tergerak untuk memilih baju-baju yang terpajang dan menemukan seleranya. Tergerak juga untuk memilih sepatu-sepatu yang terpajang dan kemudian memilih sesuai seleranya. Demikian juga dengan barang dagangan lainnya. Dipilih dan kemudian ditemukan yang sesuai selera. Memilih untuk menemukan yang diinginkan. Saudara, betapa senangnya kita ketika kita memilih dan akhirnya menemukan yang sesuai dengan selera dan keinginan kita. Bukankah ini juga terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita? Kita memilih menu favorit yang kemudian akan kita nikmati. Kita juga memilih dan menemukan seorang sahabat yang kemudian menjadi orang yang enak untuk diajak ngobrol. Namun sesungguhnya
tidak semua hal di dalam hidup kita ini kita bisa memilih. Ada hal-hal penting yang kita tidak bisa memilih. Misalnya terlahir dalam keluarga yang mana, kita tidak bisa memilih. Seandainya kita bisa memilih, apakah mau dilahirkan di keluarga yang terpandang dan berkecukupan? Oh, jawabannya tentu mau ya. Hidup akan nyaman dan nyaman karena kebutuhan kita tercukupkan. Namun ini hanya pertanyaan berandai-andai. Karena kita tahu kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga mana. Kita tidak bisa memilih kita melahirkan anak yang seperti apa. Kita juga tidak bisa memilih semua kriteria ideal impian kita ada di dalam diri pasangan kita. Kita tidak bisa memilih, tapi kita telah menemukan mereka di dalam hidup kita hari ini. Kita menemukan pribadi-pribadi ini yang ada dalam keluarga kita. Jemaat yang terkasih, di dalam bacaan kita Kejadian 30 yang sudah dibacakan tadi, mengisahkan kehidupan Yusuf dan keluarganya. Yusuf juga tidak bisa memilih dilahirkan di dalam keluarga Yakub. Tuhan menentukan sejak semula dan apa yang dia tetapkan itu tidak pernah salah. Yusuf lahir di keluarga Yakub. Sebuah keluarga yang pelik dengan masalah sejak dari awal. Meskipun ayah Yusuf, yaitu Yakub adalah seorang yang kaya, tetapi kekayaannya tidak bisa membeli kebahagiaan. Ayahnya Yakub menikahi lebih dari satu perempuan yang menyebabkan Yusuf sejak kecil melihat persaingan di antara istri-istri ayahnya. Persaingan untuk mendapatkan kasih dan perhatian. Tetapi tidak berhenti di situ. Persaingan itu menular kepada anak-anak saudara-saudara Yusuf. Mereka semua bersaing mendapatkan kasih dan perhatian dari Yakub. Bagaimana dengan Yakub? Yakub seorang ayah yang kurang bijaksana. Sehingga kurang tegas bahkan bersikap pilih kasih. Dia tidak adil kepada semua anak-anaknya. Dia memilih mengasihi Yusuf dibanding saudara-saudara Yusuf yang lain. Akibatnya iri hati, kebencian, dendam serta kemarahan itu mewarnai hidup keluarga ini. Saudara, di dalam bacaan yang kita lihat ini, di usia 17 tahun, Yusuf tidak menyangka saat dia masih belia, akhirnya dia dijual oleh saudara-saudara kandungnya kepada sekelompok orang Ismail. Hidupnya mendadak berubah dari seorang kesayangan ayahnya menjadi seorang budak di Mesir. Terbuang jauh dari negerinya ke negeri asing. Melalui kehidupan keluarga yang seperti ini, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak gagal di dalam rencananya atas diri seseorang. Ketika Tuhan membentuk sebuah keluarga, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan karyanya di dalam dan melalui setiap anggota keluarga. Tadi kita bersama-sama mendengarkan dibacakan dari Kejadian 2 ayat 22, dikatakan di sana dan dari rusuk yang diambil Tuhan, dari manusia itu dibangun seorang perempuan. Lalu
dibawa kepada manusia itu. Saudara, ini berbicara bahwa Allah berinisiatif menempatkan Hawa di sisi Adam. Tuhan yang menempatkan seorang bagi Adam. Tuhan yang berinisiatif menempatkan satu pribadi di dalam sebuah keluarga. Di dalam kedaulatannya kita melihat bahwa Tuhan menghadirkan pribadi-pribadi yang tepat dalam sebuah keluarga. Saudara, saat Allah menetapkan Yusuf lahir di keluarga Yakub, ada rancangan indah di baliknya. Sebagaimana kita tahu pada akhirnya ketika Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya setelah sekian lama terpisah, Yusuf yang pernah dilukai hatinya itu, dia berkata, Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yusuf melihat bahwa dalam pribadi ayah yang seperti ini, di dalam pribadi saudara-saudara yang seperti ini terhadap saya, di dalam keluarga yang seperti ini saya hadir. Sebenarnya Yusuf melihat bahwa Allah mereka-rekakan semua ini untuk kebaikan. Bagi Yusuf, Tuhan tidak pernah salah menempatkan dia di keluarga Yakub. Tuhan juga tidak pernah salah menempatkan seseorang di dalam sebuah keluarga. Saudara, siapapun orang tua dan saudara kita, Tuhan menempatkan, Tuhan menghadirkan mereka untuk menyatakan pekerjaannya di dalam kita melalui keluarga kita yang sekarang. Menemukan mereka yang sekarang ada di keluarga kita. Sebenarnya Tuhan mau membentuk kita untuk menjadi seperti yang Dia kehendaki. Saudara, mari kita melihat siapa pasangan kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita. Ketika kita melihat, apakah kita melihat dan hanya menemukan hal-hal yang mengecewakan, sehingga kita tidak mampu bersyukur dengan pribadi yang hari ini kita temukan ada di keluarga kita. Mungkin kita akan berkata, kita kecewa dengan saudara yang sekarang menjadi saudara saya. Tetapi saudara, tidakkah kita berpikir bahwa mungkin sebenarnya saudara kita yang mengecewakan kita itu, Tuhan ingin kita belajar apa artinya kasih Kristus yang mendalam itu. Dari saudara yang melukai kita, kita belajar apa artinya mengasihi. Kita sebagai orang tua akan berkata, waduh, anakku tidak seperti anaknya bapak. Anakku tidak seperti anaknya ibu. Anakku menentang, keras hati. Tetapi tidakkah kita kemudian bisa melihat dari anak yang menentang kita, mungkin Tuhan ingin kita belajar apa artinya kesabaran Allah, apa artinya kemurahan Allah, apa artinya pengampunan. Justru dari anak-anak yang mungkin menyakitkan hati kita, kita belajar artinya mengampuni. Saudara, temukan pribadi-pribadi yang begitu indah yang Tuhan sudah tempatkan di dalam hidup keluarga kita. Dan kita bertumbuh di dalam keluarga-keluarga kita. Apapun
keadaan keluarga kita hari ini. Ketika kita hari ini menengok kepada seluruh anggota keluarga kita. Mungkin saat ini ada yang sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga. Lihatlah kepada istri yang Tuhan tempatkan. Lihatlah kepada suami yang Tuhan tempatkan. Anak-anak, lihatlah kepada papa mama yang Tuhan tempatkan di hidupmu. Dan orang tua, lihatlah ke dalam setiap pribadi anak yang Tuhan tempatkan di hidupmu. Adakah hatimu bersyukur bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam saya melalui hadirnya pribadi-pribadi ini? Ketika kita menemukan pribadi-pribadi ini, menemukan suami, istri, papa, mama, anak, saudara, orang tua kita, marilah hati kita bersyukur. Tanpa kita sadari, pribadi-pribadi yang kita temukan dalam keluarga ini sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang sedang menolong kita untuk kemudian kita menjadi satu alat Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hadirnya pribadi ini, hadirnya pasangan ini, hadirnya orang tua ini, hadirnya anak ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan karena Tuhan mau bekerja melalui hidup saya dengan kehadiran mereka. Biarkan kita penuh dengan rasa syukur, mensyukuri setiap orang yang ada di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hati kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami melihat ada orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi pribadi yang bagian dari keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bersyukur karena sebenarnya ada yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kami dengan hadirnya mereka bagi kami. Kami mensyukuri pasangan kami mensyukuri orang tua kami bersyukur untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur bersama-sama hari ini kita boleh beribadah. Mari kita memberi sapaan, salam, sukacita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita saat kita mengikuti ibadah walaupun online pada hari ini. Dan kami juga menyambut Bapak Ibu yang hari ini bergabung dengan kami dalam ibadah online di GKI Palu Channel. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyikan pujian, puji Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang ini
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk, masuk di dalam doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.